Halo, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi dan pertumbuhan mikroorganisme. Kita bahas yang pertama yakni pertumbuhan. Pertumbuhan mikroorganisme merupakan pertambahan teratur semua komponen suatu organisme. Gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan ini kalian harus tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan pada bakteri itu satu sel menjadi dua sel. Jadi ada pertambahan jumlah sel. Ini contohnya pada media, ini ada bakteri satu, kemudian dia tumbuh, berarti satu menjadi dua sel. Kalau perkembangbiakan itu namanya atau perkembangan merupakan pertambahan ukuran sel yang awalnya kecil menjadi besar. Definisi ini harus kalian pahami karena definisi pertumbuhan dan perkembangan antara bakteri sama makhluk hidup lain termasuk hewan, manusia, dan tumbuhan itu berbeda. Kalau pada manusia yang disebut tumbuh kan dari bayi ke manusia dewasa sampai kepada lansia, gitu kan namanya tumbuh. Kalau perkembangbiakan pada manusia contohnya itu kan dari satu kemudian dia menjadi dua. Jadi ayah ibu nanti kemudian menghasilkan bayi atau anak. Jadi seperti itu. Jadi ada dua kontradiksi definisi antara pertumbuhan dan perkembangan pada bakteri dengan pertama dan perkembangan pada sel eukariot termasuk pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Gitu. Paham ya? Kemudian ini namanya multiplikasi sel. Kemudian reproduksi bakteri itu terjadi secara pembelahan biner. Jadi satu sel menjadi dua sel yang ukurannya antara induk sama anak itu sama. Ini penting ya karena ada pertambahan, ini kan namanya pembelahan secara aseksual. Aseksual berarti tidak terjadi peleburan antara sel sperma dan sel ovum pada kayak seperti manusia gitu ya. Kalau ini aseksual, dia satu menjadi dua, tapi ukuran anaknya itu sama persis sama induknya gitu ya. Karena ada namanya pembelahan yang sama seperti ini, cuman dia anaknya biasanya ukurannya lebih kecil, namanya fragmentasi. Ini beda kalau pembelahan biner, dia ukuran anaknya lebih sama sepersis seperti induknya, gitu ya pembelahan biner. Biner bi artinya dua, jadi dia satu menjadi dua. Biasanya rumusnya disingkat dengan 2 pangkat n. Kemudian ada istilah waktu generasi, yakni interval waktu yang dibutuhkan bagi sel untuk membelah diri, disebut dengan doubling time, waktu penggandaan, satu menjadi dua. Waktu penggandaan ini bervariasi 20 menit sampai 4 minggu, ya tergantung dari jenis bakteri. Rata-rata bakteri yang paling cepat seperti Escherichia coli itu dia 20 menit. Ada yang sampai 4 minggu atau 1 bulan, misalnya pada bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis, gitu ya. Jangan lupa dia pembelahan biner 2 pangkat N, 1 sel menjadi 2 sel. Jadi seperti ini di gambarannya, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 16 dan seterusnya, gitu ya. Jadi bisa satu sel jika ditumbuhkan dalam waktu 2 hari itu bisa mengisi populasi hampir di seluruh permukaan bumi. Dikatakan seperti itu, gitu ya. Kemudian jika bakteri ini ditumbuhkan dalam satu media, dia akan menunjukkan faktor-faktor kurva pertumbuhan, gitu ya. Sama seperti manusia kan tumbuh dari bayi, anak-anak, kemudian dewasa, lansia dan sebagainya, gitu ya. Sama seperti ini, jadi bakteri kalau ditumbuhkan dalam suatu media di skala laboratorium, dia akan menunjukkan fase-fase sebagai berikut ya. Kalau di grafik ini kita harus tahu bahwa ada sumbu X yang namanya waktu dan sumbu Y yang namanya konsentrasi, artinya jumlah dari bakteri, gitu ya. Ada 4 fase. Yang pertama fase lag, ini nama lainnya fase adaptasi. Jadi pada fase ini itu tidak ada pertumbuhan bakteri, yang ada hanya perkembangan bakteri. Bisa dilihat di sini kan dia jumlahnya sama ya, stagnan gitu, satu tetap menjadi satu gitu ya. Jadi dia yang ada hanya perkembangan, jadi kecil menjadi besar dan sebagainya. Kemudian dari fase lag atau fase adaptasi ada namanya fase eksponensial. Ya, pada fase eksponensial bisa dilihat bahwa jumlah bakterinya mencapai kecepatan maksimum lebih banyak gitu ya. Dari sini fase log atau fase namanya eksponensial ya. Ini kan lag. Kalau eksponensial namanya fase log ya. Fase di mana mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum. Tergantung pada genetika mikroorganisme, sifat media, dan kondisi pertumbuhan. Kemudian ada namanya fase stasioner. Bisa dilihat di gambar, jadi dia jumlah bakterinya stagnan gitu ya. Jadi pada fase ini dikatakan fase pertumbuhan berhenti dan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang hidup dengan jumlah sel yang mati.
Pada fase ini terjadi akumulasi buangan produk toksik gitu ya. Bisa dilihat ini ada yang pecah lisis ya. Kemudian ini ada yang membelah. Ini membelah, ini dialisis. Jadi dikatakan sama persis ya antara jumlah yang membelah diri pada bakteri dan pada bakteri yang lisis gitu. Kemudian ada fase kematian, yaitu jumlah sel yang mati meningkat. Faktor penyebabnya adalah ketersediaan nutrisi yang sedikit atau bahkan tidak ada dan akumulasi produk buangan yang toksik. Jadi pertumbuhan bakterinya menjadi menurun. Gitu. Jadi harus diketahui fase-fase pertumbuhan mikroorganisme. Untuk keterangannya bisa dibaca di sini. Ada fase lag atau fase adaptasi, tadi saya katakan fase log sama dengan fase eksponensial, kemudian fase stasioner, dan fase terakhir yakni fase kematian. Kemudian kita belajar tentang pengaruh faktor lingkungan pada pertumbuhan. Jadi bakteri ini juga sama seperti manusia, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Pada bakteri dibagi menjadi dua, yakni faktor fisik dan faktor kimia. Pada faktor fisik ada temperatur, ada pH, tekanan osmosis, dan oksigen. Sedangkan faktor kimia hanya ada dua, nutrisi dan media kultur. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni faktor fisik berupa temperatur. Pada temperatur ini kita bagi menjadi 3 suhu. Yang pertama suhu minimum, 2 suhu optimum, 3 suhu maksimum. Jadi suhu minimum berarti suhu terendah bakteri masih dapat hidup. Suhu optimum, suhu di mana bakteri tumbuh secara maksimum. Jadi suhu yang bakteri tumbuh secara cepat gitu. Suhu maksimum, suhu tertinggi bakteri masih dapat hidup. Kenapa dengan suhu tinggi dan suhu rendah gitu ya? Kalau suhu tinggi ini dapat menyebabkan denaturasi protein komponen sel. Sel itu 80% tersusun atas protein. Gitu ya. Kalau suhu tinggi, dia proteinnya bisa rusak, namanya denaturasi gitu ya. Kalau suhu rendah bagaimana? Suhu rendah karena protein ini enzim itu juga protein, berarti kalau suhu rendah aktivitas enzimnya akan berhenti. Jadi itu kerugian karena suhu tinggi dan suhu rendah. Kemudian ada pembagian bakteri berdasarkan temperaturnya. Ada 4, namanya sikrofil, kemudian mesofil, termofil, dan hipertermofil. Bisa dilihat di sini, ini ada suhu minimum. Berarti dikatakan kalau sikrofil ini suhu minimumnya sekitar minus 15, suhu optimumnya 10 derajat Celcius, kemudian suhu maksimumnya 20 derajat Celcius. Kemudian mesofil, golongan bakteri ini suhu minimumnya dia dapat tumbuh itu min 15 ya. Mesofilnya dia seperti suhu tubuh manusia 37 derajat maaf. Sedangkan pada suhu maksimum dia sekitar 45. Bakteri patogen yang pada manusia, jadi bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia rata-rata sama seperti ini mesofil. Dia termasuk golongan mesofil sama seperti suhu tubuh normal manusia yakni 37 derajat Celcius. Kemudian ada namanya termofil. Termofil ini suhu terendahnya sekitar 44 ya, 44-45. Kemudian optimumnya itu di suhu 65 dan maksimumnya di 80. Kalau di hipertermofil suhu minimumnya dia 65 atau 68 dikatakan seperti itu. Kemudian optimumnya 196-95 lah ya. Kemudian suhu tertingginya maksimumnya dia hampir 105 derajat Celcius dia bisa tumbuh. Itu. Ini faktor fisik yang pertama temperatur, kemudian faktor fisik yang kedua ini berupa pH. pH peningkatan dan penurunan pH menyebabkan ionisasi gugus dalam protein, amino dan karboksilat menyebabkan denaturasi protein, pertumbuhan sel terganggu. Ya, lagi-lagi protein dalam bahasa Latin protein itu artinya utama. Jadi saya jelaskan kalau sel 80% itu mengandung protein. Jadi yang dirusak baik temperatur maupun pH itu berupa proteinnya. Bisa terdenaturasi, bisa tidak aktif, kan seperti itu. Untuk faktor fisik hanya ada 3 pembagian bakteri berdasarkan pH, yakni pertama acidofil, yang kedua neutrofil, yang ketiga alkalofil. Sama seperti temperatur ada pH minimum, ada pH optimum, dan pH maksimum. Acidofil minimumnya 1, optimumnya 3, maksimumnya 4,5. Neutrofil minimumnya dia 5,5, optimumnya dia 7, netral ya. Kemudian maksimumnya dia 8,5. Kalau alkalifil pH minimumnya dia 7,5, kemudian optimumnya sekitar 9,5 atau 10 ya. Kemudian pH maksimumnya dia 11,5. Kemudian faktor fisik yang ketiga yakni berupa tekanan osmosis. Ya.
Jadi osmosis, diketahui ya kalau osmosis itu perpindahan pelarut dari kondisi rendah ke tinggi melalui selaput permeabel gitu ya. Jadi kalau kita melarutkan gula gitu ya, gula berarti ada namanya zat terlarut dan pelarut. Berarti kalau zat terlarut kan artinya gula. Kalau pelarutnya berarti air. Itu namanya larutan. Jadi larutan kalau dalam farmasi harus tahu ya. Kalau larutan itu ada zat terlarut sama pelarut. Zat terlarutnya itu ya gula, contohnya seperti itu, pelarutnya air. Ya. Kalau tekan osmosis ini pelarutnya. Jadi perbedaan pelarut dari kondisi rendah ke tinggi melewati celah atau selaput permeabel gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi ini dikatakan dia hipotonik ya. Hipo kan artinya rendah gitu ya. Karena kan tadi kan osmosis rendah ke tinggi. Jadi kalau dia bakteri ini tumbuh dalam kondisi hipotonik, jadi lingkungan luarnya itu akan masuk larutan atau cairan ke dalam sel, dapat menyebabkan selnya nanti menggembung dan pecah kalau dia dalam kondisi hipotonik. Kemudian kalau dalam kondisi isotonik, jadi sel itu kan normalnya dia isotonik. Jadi kalau lingkungan luarnya dia isotonik akan ada zat yang masuk, pelarut yang masuk dan pelarut yang keluar. Ini merupakan kondisi yang dibutuhkan paling banyak dibutuhkan oleh bakteri itu dalam kondisi isotonik lingkungannya. Kemudian kalau gimana kalau lingkungan luarnya hipertonik? Kalau di dalam sel itu kan isotonik, di luar kan hipertonik. Otomatis pelarut di sini ya di sel itu akan pindah ke luar. Bagaimana? Nantinya dia akan mengalami plasmolisis juga, mengkerut dan artinya rusak ya. Jadi kondisi hipotonik sama hipertonik itu tidak diinginkan oleh bakteri. Bakteri rata-rata dia menginginkan suhu dalam keadaan isotonik ya. Tetapi ada beberapa bakteri dia mampu tumbuh dalam keadaan tekanan osmotik tinggi. Tekanan osmotik tinggi itu di mana? Biasanya itu di laut, di mana kadar garamnya tinggi, gitu kan itu. Ada halofil dan halofil ekstrim. Halofil, bakteri yang mampu di lingkungan hipertonik dengan kadar garam tinggi lebih dari 3% NaCl gitu ya. Ada namanya halofil ekstrim, mampu tumbuh pada konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi lebih dari 33% NaCl, contohnya pada Halobacterium halobium. Kemudian yang keempatnya ini faktor fisik berupa oksigen. Di sini ada pembagian bakteri sebanyak 5 berdasarkan kebutuhan dari oksigen. Ya, yang pertama ada namanya obligat aerob. Gitu ya. Obligat itu dalam bahasa Latin itu artinya mutlak. Jadi dia mutlak memerlukan oksigen. Gitu ya. Pada media dia akan tumbuh di bagian atas. Jadi dia mendekati oksigen. Seperti itu. Kemudian ada namanya fakultatif anaerob atau bisa beberapa literatur menyebutkan fakultatif aerob. Jadi ada fakultatif aerob dan fakultatif anaerob ini sama. Jadi dia dapat tumbuh di kondisi aerob maupun anaerob. Ya, kalau di sini ini fakultatif anaerob dia lebih banyak tumbuh di bagian atas, di bagian bawah pun dia masih bisa tumbuh seperti itu. Kemudian obligat anaerob, jadi dia mutlak tidak memerlukan oksigen. Ya, sekali lagi obligat tadi kan artinya mutlak. Jadi dia menghindari oksigen, tumbuhnya di bagian dasar. Kemudian ada aerotoleran. Jadi kalau aerotoleran dia mentoleransi keberadaan semua udara gitu ya, oksigen maupun CO2. Jadi dia tumbuhnya rata. Bedakan antara fakultatif anaerob. Kalau fakultatif anaerob dia ada yang banyak di bagian permukaan, ada yang bagian di dasar. Kalau aerotoleran dia pertumbuhannya rata. Kemudian ada istilah mikroaerofilik. Mikro artinya kecil, jadi dia membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi dia tumbuhnya melayang ya di bagian tengah-tengah seperti ini. Ya, karena dia menggunakan oksigen dalam jumlah sedikit. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini kalian juga harus tahu ya. Berarti nomor 1 ini berupa apa? Aerob ya, aerob obligat. Kemudian nomor 2 anaerob obligat ya, aerob butuh oksigen, anaerob tidak butuh oksigen obligat, jangan lupa. Kemudian ini namanya anaerob fakultatif ya atau aerofakultatif. Yang keempat ini namanya mikroaerofilik, jadi dia butuh oksigen dalam jumlah sedikit. Kemudian yang kelima ini namanya aerotoleran, dia mentoleransi semua keberadaan oksigen. Setelah faktor fisik kita bahas yang kedua yakni faktor kimia. Faktor kimia ada dua tadi saya jelaskan. Yang pertama nutrisi, yang kedua yakni media.
Kemudian faktor kimia bernutrisi dibedakan menjadi dua, makroelemen sama mikroelemen. Makro artinya banyak, mikro artinya sedikit. Makroelemen dibutuhkan dalam jumlah banyak, dalam satuan gram dan miligram. Ya, sekali lagi makroelemen dibutuhkan dalam jumlah banyak, yakni dalam berat gram dan miligram. Apa saja kalau dalam berat gram itu unsur CnHOsP, karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor. Diperlukan dalam jumlah banyak untuk pembentukan karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Gitu ya. Kemudian kalau dalam makroelemen miligram itu apa saja? Ada fero, kalsium, kemudian magnesium, dan kalium. Diperlukan dalam jumlah kecil untuk kation dalam sel. Beda dengan mikroelemen, dia dibutuhkan dalam jumlah sangat sedikit, yakni ppm atau mikrogram. Ya, ppm itu part per million. Ini rata-rata sebagai enzim atau kofaktor yang membantu dalam proses metabolisme. Ada mangan, zinc, kobalt, ya, molybdenum, nikel, dan cuprum. Ini semua dibutuhkan dalam jumlah ppm, ya, makro, gram, miligram, mikroelemen, ppm atau mikrogram. Kemudian faktor kimia yang kedua, yakni berupa media. Media kultur merupakan bahan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium. Ada 5 macam media berdasarkan komposisinya. Yang pertama umum, yang kedua penyubur, yang ketiga selektif, yang keempat diferensial, kemudian yang terakhir yakni khusus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni media umum. Media umum sesuai namanya, jadi dia mendukung bagi banyak pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya di lab ada namanya nutrien agar. Seperti ini dia warnanya kuning. Kemudian NB nutrien broth. Jadi dia cair, tidak ada agarnya yang memadat. Dan TSB triptik soy broth. Atau kalau ini contohnya TSA triptik soy agar. Jadi dia lebih kuning. Seperti itu. Yang pertama media umum, yang kedua namanya media penyubur. Jadi media ini untuk mempercepat pertumbuhan mikroorganisme tertentu biasanya ditambahkan serum. Jadi supaya tumbuh banyak gitu ya. Contohnya blood agar sama agar coklat. Ya. Di dalam darah itu kan banyak serum gitu ya. Jadi dia mendukung pertumbuhan dari suatu bakteri. Biasanya pada spesimen pasien. Spesimen pasien seperti darah, urin itu kan normalnya kan dia steril. Kalau ada bakteri itu kan sedikit. Jadi supaya bakteri ini banyak, supaya memudahkan untuk mengidentifikasi suatu jenis bakteri yang menginfeksi suatu pasien tersebut, itu dia biasanya ditumbuhkan dalam blood agar. Agar coklat ini juga mengandung darah, ya. Itu. Jadi dia biasanya ditambahkan darah domba 5-10%. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada media selektif, yaitu media untuk menumbuhkan mikroorganisme tertentu dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Jadi mikroorganisme pengganggu tidak akan tumbuh karena ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, sedangkan bakteri yang ingin kita tumbuhkan dia akan tumbuh. Contohnya agar NaCl, ini kan dia osmosisnya tinggi, ini hanya mampu menumbuhkan bakteri namanya Staphylococcus aureus, sedangkan bakteri lain dia tidak akan tumbuh. Kemudian contoh lain itu brilliant green untuk bakteri gram negatif. Dia gram positif dia tidak akan tumbuh. Ini contohnya pada brilliant green agar gitu ya. Gram negatif akan tumbuh. Kemudian ini juga termasuk gram negatif yang akan tumbuh ya, blanknya dia apa namanya ini Escherichia coli dia akan tumbuh, koloninya berubah menjadi kuning. Kalau salmonella koloninya berubah menjadi putih. Kemudian media yang keempat ya ini media diferensial. Seperti namanya different. Different kan artinya membedakan, membeda ya. Jadi media ini khusus untuk membedakan antar spesies dalam suatu mikroorganisme. Contohnya McConkie dan EMB eosin methylene blue. Bisa dilihat di sini contohnya pada EMB eosin methylene blue, pada E. coli dia akan menimbulkan koloni berupa malakit hijau gitu ya. Sedangkan Enterobacter aerogenes dia beda, warnanya tidak berpendar seperti ini. Nah, hijau tapi dia tidak malakit. Kemudian laktose negatif proteus, dia tumbuh tapi dia tidak seperti ini warna hijau. Kemudian Salmonella typhimurium warna koloninya putih. Staphylococcus aureus dia tumbuh tapi dia tidak koloninya tidak berwarna. Sedangkan contoh lainnya ini pada agar McConkie. Nah, agar McConkie ini warnanya merah gitu ya. Kalau tumbuh bakteri Escherichia coli menjadi warna merah muda. Enterobacter. Kemudian Proteus vulgaris dia akan berubah menjadi warna koloninya menjadi kuning, medianya Salmonella typhimurium dia juga warna kuning.
Staphylococcus aureus dia tetap warnanya merah muda, gitu, pink atau chloros. Kemudian media terakhir yakni media khusus, media untuk bakteri anaerob. Ya, biasanya pakai media tikolglikolat. Jadi tikolglikolat ini akhirnya mengandung rezazurin sebagai indikator. Jadi ini ada rezazurin yang berwarna merah. Ini bisa menumbuhkan 5 macam kelompok bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen tadi ya. Di sini aerob, jadi akan warna medianya akan berubah sesuai dengan indikator rezazurin ini. Kemudian ini yang anaerob, kemudian ini yang aerotoleran ya, kemudian ini mikroaerofilik, kemudian ini yang aerob fakultatif atau anaerob fakultatif gitu. Sekian pembahasan tentang pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri, semoga bermanfaat.